Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, umat Nabi Muhammad SAW diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan sehingga membuat Nabi Adam alaihi salam iri kepada umat Rasulullah SAW. Apa saja keistimewa umat Nabi SAW tersebut? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi umat-umat Nabi dan Rasul terdahulu. Derajat keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ini tidak lain merupakan pancaran kemuliaan Nur Rasulullah yang melebihi nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Karena keistimewaan umat Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak heran banyak nabi dan rasul mengidolakan umat seperti umat Rasulullah, bahkan sampai ada salah satu nabi yang merasa iri dengan keistimewaan yang diberikan oleh umat Rasulullah. Nabi itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasuhihul Ibad. Ada 4 hal yang membuat Nabi Adam alaihi salam iri dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihi salam berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Dia tidak memberikannya kepadaku." Berikut 4 hal yang membuat Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad SAW, di antaranya. Yang pertama, bisa bertaubat di mana saja. Nabi Adam alaihi salam berkata, "Taubatku hanya diterima ketika di kota Makkah, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bertaubat dimanapun tempatnya lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka." Setelah Nabi Adam alaihi salam dan Hawa bermaksiat dengan memakan buah kuldi di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum dan memenjarakan keduanya ke dalam dunia, namun keduanya tiada henti menangis, menyesal, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah ketika keduanya berada di kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Hal tersebut sangat berbeda dengan umat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya untuk bertaubat dari dosa-dosa seberapa dosa seorang hamba. Jika dia mau bertaubat dan menyesali kesalahannya, maka rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas daripada murkanya, sehingga taubatnya pasti akan diterima. 2. Diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meski bermaksiat. Nabi Adam alaihi salam berkata, "Sesungguhnya aku mengenakan pakaian ketika aku bermaksiat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku telanjang, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun Allah memberikan pakaian kepada mereka." Setelah Nabi Adam alaihi salam dan Hawa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah kuldi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melepas semua pakaian mewah yang indah dari surga. Bahkan dalam salah satu riwayat, dahulu kulit Nabi Adam alaihi salam berbentuk seperti kuku, ketika ia bermaksiat bentuk kuku itu hanya tersisa di ujung tangan dan kakinya. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bermaksiat dengan melakukan perbuatan zina dan sebagainya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan mereka pakaian di dunia, bahkan mampu membeli dan mengenakan pakaian baru, yang lebih bagus. 3. Meski bermaksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memisahkan mereka dengan istrinya. Nabi Adam alaihi salam berkata, "Ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara aku dan istriku." Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia tidak memisahkan antara mereka dan istri-istri mereka. Dikisahkan ketika Nabi Adam alaihi salam dan Hawa diusir dari surga setelah melakukan perbuatan maksiat,
Keduanya pun dipisahkan antara pojok bumi dengan pojok bumi lainnya. Namun, umat Nabi Muhammad SAW tetap mampu berkumpul bersama istri, anak-anak dan keluarga setelah melakukan dosa besar. 4. Dimasukkan surga tatkala bertaubat. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku telah bermaksiat di dalam surga lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirku dari surga." Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar surga lalu Dia memasukkan mereka ke dalam surga tatkala mereka bertaubat. Jika dahulu, Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke dunia setelah bermaksiat. Namun hal tersebut berbeda dengan yang umat Nabi Muhammad SAW, seberapa besar dan berat dosa seorang hamba di dunia, jika ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan surga. Itulah keempat hal yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri dengan umat Nabi Muhammad SAW. Hendaknya hal tersebut dapat diambil pelajaran bahwa begitu mulianya umat Nabi Muhammad SAW. Semoga pembahasan ini bermanfaat serta dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.